الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وله العينين ولسان وشفتين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur yang terlontar dari lisan-lisan orang yang beriman. Walaupun dalam kondisi apapun juga dia tetap mengungkapkan puji syukur. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah tepat waktunya dan telah memberikan suri teladan kehidupan agar manusia bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Hari ini tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 Masihiyah bersamaan dengan tanggal 4 bulan Sa'ban 1444 Hijriah. Berarti insyaallah tidak seberapa lama lagi, mungkin 25 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, bulan pematangan masa ibadah-ibadah. Dari awal Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa tak henti-hentinya dengan mengungkapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, yang artinya ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai dengan bulan Ramadan kelaknya. Ungkapan ini sangat mendalam artinya. Kenapa bulan Rajab mulai didoakan Rasulullah? Karena bulan Rajab salah satu dari bulan hurum yang ditetapkan Allah ketika menciptakan alam semesta ini. Ada 4 bulan yang dihormati. Yang pertama adalah bulan Syawal, bulan Hafid atau Zulqaidah. Kenapa bulan itu dihormati dan disunahkan berpuasa? Karena bulan itu orang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua adalah bulan Zulhijjah, bulan yang dihormati seluruh dunia. Orang muslim berangkat menunaikan ibadah haji yang hanya 1 kali setiap tahun, yaitu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Tiada haji dilaksanakan di luar tanggal itu dan di luar bulan itu. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah dihitung bulan pertama ketika perpindahan Rasulullah SAW. Kenapa bulan Muharram dihormati? Karena bulan Muharram itu adalah orang pulang dari haji. Kemudian bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dihormati karena bulan Rajab adalah pertengahan tahun. Jamaah rahimakumullah, bulan Sa'ban juga banyak dilakukan Rasulullah SAW berpuasa, beribadah yang lainnya, termasuk ibadah sosial. Karena dia menyambut bulan Ramadan dan termasuk bulan yang dimintakan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Tiada yang paling banyak
Rasulullah melakukan puasa kecuali bulan Sya'ban. Bulan Ramadan penuh beliau berpuasa. Tapi bulan Sya'ban beliau larang, la tasumu yauman aw yamain qabla Ramadan. Jangan kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena sering melakukan puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan adalah puasa yang sah, puasa yang ragu-ragu. Sebab itu diharamkan untuk melakukan puasa kedua hari itu, kecuali dia membayar nazar. Dan puasa memang sunnah kebiasaannya bertepatan dengan hari Kamis umpamanya atau hari Isnin. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan tentang masalah fadilah puasa ataupun afdolnya puasa. Puasa dilaksanakan, disunnahkan Rasulullah SAW, dan puasa satu-satunya ibadah yang pahalanya langsung diberikan Allah, bukan melalui malaikat. Kullu amali libni Adam, semua amal adalah untuk anak Adam, adalah untuk manusia. Illa saum, kecuali puasa. Fa inna ana ajzilahu, sesungguhnya untuk puasa saya yang akan memberikan langsung hadiahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ibadah-ibadah yang lain banyak kelebihannya, tapi puasa langsung nilainya diberikan Allah secara langsung. Ibadah yang lain pada bulan Rajab diambil oleh Rasulullah, bukan wahyu yang turun, tapi disongsong beliau bermunajat naik ke aras, yang disebut dengan Isra Mi'raj. Berjalan cepat, luar biasa, memakai kendaraan buraq. Buraq itu adalah kata jamak dari barkun. Barkun itu adalah kilat. Artinya kecepatan kendaraan yang ditunggangi, yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah secepat kilat. Maka tak mustahil karena diperjalankan tidak sampai semalam untuk beliau sudah kembali dari melakukan Isra Mi'raj, dan olehnya hanya kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya ditawarkan 50 waktu. Sholat adalah satu-satunya ibadah kunci dari semua ibadah. Kenapa? Nama awal yuhasibu yaumal qiyamah. Sesungguhnya sesuatu yang akan diperhitungkan pada pertama kali pada hari kiamat nanti as-sholat, yaitu ibadah sholat. Itu yang pertama, hari kemudian kelak hari akhirat. Apabila sholat kita bagus, kata Rasulullah, maka amal-amal ibadahnya akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan. Tapi kalau sholatnya ditolak, berarti amal ibadah yang lain pun tertunda. Namun demikian ada lagi fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kewajiban yang pada umumnya Allah perintahkan kepada manusia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Allah perintahkan manusia langsung. Tetapi ada satu ibadah yang luar biasa. Allah yang memulai ibadah itu beserta malaikat, baru manusia diperintahkan melakukannya, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Demi sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh karena itu kata Allah, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu saya sudah berselawat, malaikat sudah berselawat, wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa. Suatu ibadah yang dimulai dilakukan oleh Maha Pencipta dan para malaikat, yaitu membaca salawat. Tidak banyak modalnya.
Sambil jalan, sambil diam, dimanapun bisa kita bacakan salawat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian melakukan puasa dengan syarat la yad'iful badan anis shalah waz zikri awil ilmi. Boleh melakukan ibadah puasa selama tidak akan membawa kepada kepenatan atau kecapean daripada melakukan salat, melakukan zikir, dan melakukan ilmu pengetahuan atau belajar. Ini diambil dari Lataiful Ma'arif. Kemudian yang kedua katanya, boleh melakukan puasa, carilah padilah puasa, la yatiqul badani anil kasbi au bil hakir zaujati. Boleh puasa dengan syarat tidak mencapai, tidak melelahkan badan, anil kasbi, dari berusaha. Maksudnya apa? Jangan jadi masalah akibat puasa tidak usaha. Badan kita punya hak, mata kita punya hak, istri punya hak. Kadang-kadang masih kita jumpai orang malas usaha mencari rezeki dikarenakan alasan karena dia puasa. Hingga dari pagi sampai sore tidur saja kerjanya, tidak memperhatikan tanggung jawabnya, tanggung jawab baik hubungan kepada istrinya, tanggung jawab kewajiban kepada anaknya, tanggung jawab kepada dirinya sendiri yang memerlukan makan dan minum. Oleh karena itu puasa-puasa sunnah jangan sampai melanggar dua macam itu. Yang pertama mengakibatkan lemahnya melakukan ibadah. Yang kedua, jangan sampai terjadi melemahkan untuk usaha mencari rezeki. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat karunia kepada orang yang melakukan puasa, terutama puasa sunnah Senin dan Kamis. Rasulullah ungkapkan, "Tabtahu abwabal jannah yaumal isnan wa yaumil khamis." Dibukakan pintu surga untuk hari Isnin dan hari Kamis, untuk orang berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin, maka Allah akan memberikan ampunan kepada semua hamba. La yusyrik billah, bagi hamba yang tidak menyekutukan Allah syai'an terhadap sesuatu, illa kecuali rijalan kanat bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali orang-orang yang ada di antara dia dan di antara saudaranya sahna, yaitu dendam kesumat, tidak teguran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, yaqulu unzuru hazaini hatta yastalihani. Perhatikanlah, tunggu sajalah, keduanya belum akan diberikan ampunan sehingga keduanya berdamai. Baru Allah turunkan ampunan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian memang bulan Sa'ban banyak yang hari yang terbanyak dilakukan puasa sunnah oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak sepenuhnya satu bulan. Oleh karena itu bukan berarti puasa daripada bulan Sa'ban lebih afdal daripada yang lainnya, tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW ungkapkan, afdal siyam ba'da syahr Ramadan sahrullahul muharram. Seabdol puasa sunnah setelah melakukan puasa Ramadan adalah puasa bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan puasa bulan Rajab. Mudah-mudahan kita akan dikuatkan oleh Allah SWT, senantiasa bergairah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik rutinitas kita melakukan puasa Senin Kamis, dan satu lagi masalahnya, kadang-kadang melalui media dakwah dan lain-lainnya sangat mengutamakan nisfus Sa'ban, padahal dimaksudkan nisfus Sa'ban adalah terkaitnya dengan Yaumul Bid, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Bukan hanya puasa tanggal 15 saja, tetapi puasalah mulai dari 13, 14, dan 15.
Dan kalau sudah menjelang hampir daripada Ramadan, jangan lagi puasa karena dianggap nantinya adalah puasa ragu-ragu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan senantiasa kita haus dan ingin ilmu pengetahuan supaya amal ibadah kita senantiasa berada di jalan yang benar, bukan melakukan ibadah semau-maunya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.